Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Novita Zaya, NIM 1623030016, jurusan Sosiologi, tugas review buku 11, Sosiologi Terapan. Masa depan masyarakat informasi. Yang pertama, masyarakat informasi baru. Masing-masing adalah subjek teknologi yang menarik, tetapi kami hanya ingin menemukan beberapa data dalam buku ini. Lebih suka memikirkan dampak dari jenis teknologi pada masyarakat, dan lebih khusus lagi bagaimana teknologi ini mengolah data, informasi, dan komunikasi, yang dimana teknologi ini dapat meningkatkan masyarakat kita. Dunia baru sedang berkembang pesat ini juga disebut masyarakat informasi baru. Di dunia di mana segala sesuatu dapat diukur dan di mana hampir setiap perangkat yang dapat Anda pikirkan terhubung 24/7 melalui internet. Jaringan koneksi dan sensor itu menghasilkan jumlah data yang sangat besar dan menawarkan kemungkinan baru yang menarik bersama-sama, sering disebut big data. Tanpa ragu, kemungkinan ini sangat luas dan akan dieksploitasi. Dalam istilah makroekonomi, ada alasan untuk optimisme yang besar. Berada di tengah fenomena ekonomi klasik, kreatif, penghancuran. Ini berarti bahwa kita hanya dapat mencapai inovasi sekali tatanan lama yang telah dibongkar yang sudah terjadi di hampir semua sektor. Big data ini bertindak sebagai hormon pertumbuhan. Untuk ini, penghancuran yang kreatif. Pertumbuhan tidak dapat disangkal. Semua obrolan kami aktif media sosial, musik online dan streaming video, email kami, online transaksi belanja dan sebagainya, yang mengakibatkan hampir tidak bisa dipahami jumlah lalu lintas data. Dan gunung data itu berkembang pesat sekarang. Internet of Things menghubungkan miliaran perangkat yang sebelumnya offline. TV, lemari, perangkat keamanan, thermostat, detektor asap, yang semuanya sekarang memproduksi dan berbagai data. Sangat menggoda untuk mulai melemparkan sosok yang mengesankan di sekitar sini, tapi bukan itu tujuan dari buku ini. Satu angka sebenarnya cukup lebih besar dari jumlah yang tercatat sebelumnya. Sepanjang sejarah kemanusiaan tampak menyisakan, tetapi yang benar-benar menyisakan adalah apa yang dapat Anda lakukan dengan data itu. Itulah yang kita bahas dalam buku ini. Jumlah data yang dihasilkan tumbuh secara eksponensial hingga tingkat memikir. Namun, kata besar dalam big data sebenarnya sedikit menyesatkan. Banyak aplikasi baru bukan tentang pengeditan atau mengocek data dalam jumlah besar, yang disebut besar berantakan data. Tetapi lebih banyak lagi tentang kombinasi data yang cerdas. Contohnya adalah munculnya fenomena quantitative tren, di mana semakin banyak orang yang mengukur berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka ingin mendapatkan wawasan tentang apa yang mereka makan, seberapa banyak mereka bergerak, seberapa dalam mereka tidur, dan apa yang terjadi pada detak jantung mereka saat berolahraga itu. Mereka sendiri yang menentukan tingkat detail yang ingin mereka ukur. Misalnya, mereka dapat mencatat berapa banyak kopi yang mereka minum atau berapa banyak coklat yang mereka makan. Melalui beberapa aplikasi di smart telepon atau perangkat lain, mereka dapat dengan mudah merekam informasi perilaku, kesehatan, dan gaya hidup mereka sendiri, yang kemudian dapat menggunakan data ini untuk memotivasi diri mereka sendiri. Misalnya, untuk mencapai tingkat kecocokan berikutnya. Secara sistematik, ini tidak ada hubungannya dengan big data, namun itu merupakan bagian dari apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai big data. Yang dimaksud data besar dalam buku ini itu, data besar ini itu kita memilih untuk menggunakan big data sebagai istilah umum. Data besar dalam hal ini mencakup semua peluang, kemungkinan, teknik, dan ancaman yang terkait dengan fakta bahwa
sekarang dapat menangani data berbeda atau dengan kata lain aspek positif dan negatif dari file data aksen masyarakat, termasuk aspek sosial seperti privasi dan pengaruh sosial. Ini termasuk pemantauan pribadi yang ekstensif berlaku oleh bahan-bahan intelijen. Krisis komersial, pelanggan mengatasi kemacetan lalu lintas, menghentikan epidemik, dan menghubungkan lemari es atau termostat ke internet. Penting bagian dari big data adalah analisis data, mencari pola secara luas, jumlah data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan. Hubungan dengan teknologi. Kita percaya bahwa big data bisa sangat berharga bagi dunia. Kami juga mengalami beberapa manfaat luar biasa setiap hari karena teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Kita semua akrab dengan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi teman dan keluarga di seluruh dunia. Kami dapat mengirimi mereka pesan teks, orang bijak di ponsel cerdas, mainkan game online dan mereka di tablet kami, dan tetap berhubungan melalui media sosial. Kita juga bisa mengurus prank kerumitan melalui keajaiban teknologi seperti mengirimkan tagihan dari fisioterapis langsung ke perusahaan asuransi kesehatan selama internet. Data besar lebih besar dan terbesar peluang baru dimungkinkan dengan banyaknya data. Data besar ini tidak baru lagi. Data besar adalah istilah yang menggambarkan video besar, data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membantu bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang terpenting. Tentu saja big data bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade, penelitian institusi dan perusahaan telah mengumpulkan data dalam jumlah besar dan untuk menghasilkan informasi baru. Pandangan perusahaan menggunakan model yang bermanfaat dan data yang luas dari berbagai sumber untuk deteksi risiko dan peluang perdagangan kegiatan. Badan intelijen mencari pola dalam data untuk mencegah serangan potensial. Penanggung menggunakan data untuk memperkirakan risiko tingkat pelanggaran individu dan seluruh portofolio. Nomor 1, tema dalam hal ini telah sama selama beberapa dekade. Kami mencari untuk korelasi, indikator awal, dan hubungan sebab akibat. Pertumbuhan eksponensial teknologi informasi. Kemungkinan Ward dan Moore, salah satu pendiri Intel, meramalkan pada tahun 1965 bahwa jumlah komponen dalam sirkuit terintegrasi yang padat akan berlipat ganda setiap 2 tahun karena kemajuan teknologi atau hukum Moore. Sederhananya, setiap 2 tahun 2 kali lipat kekuatan potensial dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama atau daya komputasi yang sama untuk separuh jumlahnya. Meskipun ahli telah mengharapkan selama bertahun-tahun bahwa sebagai batas kesenangan fisika fundamental atau seperti jumlah atom per sirkuit adalah tercapai, prediksi akan berhenti menjadi kenyataan. 4. Masih berlaku hukum yang sebanding berlaku untuk jaringan dan kapasitas penyimpanan. Dalam hal ini menarik untuk dicatat bahwa kapasitas penyimpanan berlipat ganda lebih cepat dalam 12 bulan daripada daya komputasi dalam waktu 18 bulan. Karena secara umum kami benar-benar menggunakan ini, kapasitas penyimpanan, kesimpulannya adalah semakin sedikit komputasi daya nasional tersedia data yang disimpan. Dengan kata lain, data menjadi tidak dapat dianalisis secara eksponensial. Dengan tradisional, metode pemaksaan pemikiran ulang tentang bagaimana kami mengeksploitasi file data yang kami hasilkan.
Ada kemungkinan teknis yang meningkat secara eksponensial. Pergeseran menarik lainnya sedang terjadi. Sampai saat ini, penelitian dan kemajuan dalam analisis data terutama dicapai oleh ilmiah institusi. Namun saat ini, terobosan besar adalah semakin dicapai sebagai hasil dari kemajuan besar oleh dunia bisnis. Terima kasih.